Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Mohon maaf kali ini kita tidak mendengarkan radio dulu karena Pak Guru susah untuk mengakses radio tersebut. Nah, kali ini Pak Guru sudah membuatkan media pembelajaran yang membahas tentang benda dari kaca, logam, dan karet. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Kita langsung saja bahwa di sekitarmu itu pasti banyak benda. Pasti ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Contohnya, kalau kita lihat di gambar ini ada buku terbuat dari apa? Terbuat dari kertas, betul sekali. Kemudian ada juga sini jendela, ini terbuat dari kaca. Kalau kursi ini terbuat dari apa? Terbuat dari kayu, betul sekali. Meja ini juga terbuat dari kayu. Nah, hiasan ini terbuat dari plastik. Kalau yang tempat untuk duduk ini di dalamnya ada karet sehingga bisa lentur dan nyaman untuk kita duduki. Nah, gambar ini terdiri dari benda-benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Itu seperti apa yang ada di rumahmu. Pak Guru yakin kamu pasti akan mudah kalau diminta untuk menyebutkan benda-benda di rumah yang terbuat dari kayu, kertas, atau plastik. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang benda dari kaca. Nah, kaca itu memiliki ciri berwujud padat. Nah, misalnya ini, kalian punya gelas. Gelas itu ketika kalian pegang dia tidak berubah bentuk, dia tetap sama. Yang tadinya bulat tetap bulat. Nah, dia berwujud padat. Kemudian dia memiliki keistimewaan. Kaca itu memiliki keistimewaan di mana bahannya kuat. Ketika dikasih air panas atau air dingin, dia masih bisa tahan. Dan yang paling enak adalah dia bisa tembus pandang. Jadi kita bisa tahu, oh ini air ini warnanya apa? Warnanya bening, warna merah, warna hijau, seperti itu. Dan di sini menyerap air. Dan yang paling penting juga adalah bersifat isolator, artinya tidak menghantarkan listrik atau tidak menghantarkan panas. Seperti itu anak-anak. Nah, contoh benda yang terbuat dari kaca ini ya, seperti kalian lihat, ini biasanya ada di ruang tamu atau di kamar atau di ruang keluarga untuk memelihara ikan. Apa namanya? Betul, namanya adalah akuarium. Nah, akuarium ini terbuat dari kaca. Sebenarnya tidak hanya akuarium saja, tapi ada gelas, ada mangkok, ada piring, kemudian jendela yang seperti Pak Guru jelaskan tadi di awal. Nah, itu merupakan contoh benda-benda yang terbuat dari kaca. Selanjutnya ada juga benda yang terbuat dari logam. Nah, logam itu memiliki ciri sifatnya kuat. Nah, kemudian dapat dibentuk sesuai keinginan dan dia adalah penghantar panas yang baik. Nah, di sini besi-besi ini sangatlah kuat. Nah, kita bisa membentuk besi ini kalau kita bawa besi ini ke tukang las, anak-anak. Nah, para tukang las itu sudah ahli bagaimana caranya membentuk logam, kemudian bisa membengkokkan logam seperti itu. Ini punya keistimewaan, dia tidak menyerap air, jadi sering digunakan untuk pipa PDAM, pipa air maksud Pak Guru, kemudian pipa untuk gas, pipa untuk minyak, minyak bumi, kemudian pipa yang ada di pom bensin itu juga biasanya menggunakan besi seperti ini atau menggunakan logam. Tapi ada juga logam yang mudah berkarat, akan tetapi ada beberapa jenis logam yang tidak mudah berkarat. Contohnya ini aluminium. Nah, aluminium itu tidak mudah berkarat, tapi kalau besi itu sangat mudah berkarat. Nah, pemanfaatan logam itu ada banyak. Kalau untuk bahan bangunan itu biasanya digunakan untuk fondasi, untuk ring bangunan, dan bahkan di sini terlihat di gambar itu ada logam yang digunakan untuk jembatan. Kemudian ada juga logam perhiasan seperti di bawah ini. Nah, ini digunakan untuk biasanya digunakan untuk investasi atau menghias diri.
Kalau yang di sini ada juga digunakan untuk alat-alat pertanian. Kalau yang bawah ini adalah kabel anak-anak. Kabel itu termasuk dalam benda logam. Kalau kalian pegang kabel biasanya di luarnya itu karet atau plastik. Tapi kalau di dalamnya kalau kita lihat di sana ada logam, yaitu logam tembaga. Selanjutnya, benda logam itu juga biasanya digunakan untuk alat-alat masak. Ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, bahkan kerangka mobil itu juga menggunakan logam. Setelah logam, ada juga benda yang terbuat dari karet. Nah, karet itu memiliki sifat kuat, lentur, dan elastis. Elastis itu artinya dia bisa kembali ke wujud asalnya. Jadi ketika karet gelang ini kalian tarik, kemudian dilepas lagi, dia akan kembali berbentuk seperti karet gelang. Dan sifatnya adalah isolator dan tidak tembus air. Nah, contohnya ini ada ban, sandal karet, kemudian bola, sarung tangan. Itu biasanya terbuat dari karet. Nah, sekarang anak-anak tugasnya silahkan sebutkan 3 benda yang terbuat dari logam, kemudian 3 benda yang terbuat dari karet, 3 benda yang terbuat dari kaca. Jangan lupa jelaskan secara singkat manfaat benda-benda itu apa ya. Coba cari di sekitar rumahmu. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.